Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Kristen Petra, kepada yang terhormat orang tua siswa SMK Kristen Petra, yang saya kasihi para siswa SMK Kristen Petra. Terlebih dulu saya memperkenalkan diri, saya Andari Setianingsih, SPD, MM, MSI. Saat ini saya menjadi kepala sekolah di SMK Kristen Petra, menggantikan Bu Rinto, karena Bu Rinto saat ini naik jabatan menjadi koordinator kepala sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya sehingga saat ini kita akan memulai kebaktian awal tahun ajaran 2020-2021. Saya mengucapkan selamat kepada para siswa kelas 10, selamat untuk mengikuti proses pembelajaran di SMK Kristen Petra. Dan kepada siswa kelas 11 dan kelas 12, saya mengucapkan selamat, kalian semuanya sudah naik kelas. Kalian tetap semangat dan fokus di dalam pembelajaran. Bayangkan apa yang ingin kalian raih 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Hal ini akan membuat kalian ingin meraih impian kalian. Kalian belajar di SMK Kristen Petra ini dalam rangka untuk meraih impian-impian kalian di masa 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Kami, Bapak Ibu Guru, akan membantu kalian untuk meraih impian kalian. Pembelajaran yang ada di SMK Kristen Petra dilaksanakan secara blended learning, perpaduan antara tatap muka dan online. Karena saat ini masih masa pandemi, maka yang memungkinkan adalah pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online akan dilaksanakan melalui platform Moodle. Oleh karena itu, kami berharap kalian semuanya bisa belajar menggunakan Moodle ini dengan baik. Dan jikalau Bapak Ibu ingin bertegur sapa dengan kalian, ingin melaksanakan pembelajaran secara 2 arah, maka Bapak Ibu akan menggunakan fasilitas Zoom ataupun Google Meet. Demikian juga kami akan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Kristen Petra ini, yaitu dengan adanya pembangunan gedung dari teknik mesin yang sebentar lagi akan terwujud, sebentar lagi akan jadi. Kami berharap semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di sekolah, kalian bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka dengan Bapak Ibu Guru. Demikian juga kalian bisa melaksanakan prakerin serta teaching factory dan unit produksi atau jasa bisa segera kalian rasakan. Saat ini kita akan mengawali kegiatan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah awal tahun ajaran 2020-2021. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dan memohon berkat Tuhan Yesus. Selamat melaksanakan ibadah awal tahun ajaran 2020-2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali kegiatan proses belajar mengajar di tahun 2020-2021. Dan kita akan mengawali dengan ibadah syukur. Kita akan memohon pertolongan Tuhan agar dalam kegiatan proses belajar mengajar di tahun 2020 dan 2021 berjalan dengan lancar. Kita akan masuk di dalam ibadah syukur ini dan kita awali dengan sebuah pujian.
Ibu dan para siswa yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami keluarga besar SMK Kristen Petra datang menghampiri hadirat yang kudus. Kami datang membawa ucapan syukur dan terima kasih kami melalui ibadah di awal tahun. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat. Amin. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulang sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, untuk tema ibadah awal tahun kali ini saya beri judul online. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, menurut Bapak Ibu dan anak-anak bagaimana? Apakah penderitaan, apakah kesengsaraan ya, yang dirasakan oleh Bapak Ibu, atau bagaimana? Nah, tentu saja kalau kita perhatikan, mungkin kita akan melihat adanya penderitaan-penderitaan yang dialami. Ada penderitaan-penderitaan yang dialami. Dan mungkin juga kita hanya bisa melihat kesengsaraan. Tetapi kalau kita memperhatikan, ya, kalau kita memperhatikan, ada nggak hal positifnya selain hal yang negatif yang kita rasakan? Saya melihat paling tidak ada 3 hal di dalam dampak positif dari COVID-19 ini. Dengan adanya orang bekerja di rumah, ya, dengan adanya orang bekerja di rumah, maka jalan relatif lebih sepi. Artinya apa? Kalau jalan relatif lebih sepi, maka polusi udara menjadi berkurang. Nah, dampaknya udara menjadi bersih. Itu sisi positif yang muncul. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang saya rasakan di dalam kehidupan keluarga, mesbah keluarga jadi tambah baik. Yang tadinya tidak pernah berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama, beribadah bersama, tetapi kemudian menjadi ada mesbah keluarga. Ini sharing saja Bapak Ibu dan anak-anak dalam keluarga saya, yang tadinya kalau malam itu diajak doa bareng, yang satu belum pulang kuliah, yang satu mengerjakan tugas, alasannya macam-macam. Tetapi sekarang dengan adanya ini, setiap malam kami bisa kumpul bareng. Nah, artinya ada dampak yang positif. Lalu yang ketiga, kalau kita perhatikan, kita jadi mau belajar secara online. Nah, Bapak Ibu guru ini luar biasa. Ataupun juga mahasiswa dan Bapak Ibu orang tua yang tadinya tidak tahu Zoom itu makanan apa, ya, kita sekarang jadi tatap mukanya lewat Zoom.
mau tidak mau kita belajar di sana, atau Google Meet, bahkan media-media pembelajaran itu juga dipelajari oleh Bapak Ibu. Ada model, ada kayu, dan macam-macam metode-metode pembelajaran di dalam aplikasi yang ada. Bapak Ibu guru itu mempelajarinya, tujuannya apa? Supaya bisa ditampilkan, disuguhkan untuk anak-anak. Nah, ini dampak yang positif, Bapak. Jadi jangan hanya dilihat negatifnya saja. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 11 ayat 28 tadi dikatakan, marilah kepadaku. Ya, ini sebuah ajakan, marilah kepadaku. Siapa yang diajak? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, siapa? Siapa yang letih lesu dan berbeban berat? Tuhan memanggil. Kalau tentu saja sekarang dampak dari corona perekonomian itu menjadi lesu, ya tentu dampaknya kita semua terkena dampak dari corona menjadi lesu perekonomiannya, maka kita jadi berbeban berat. Pemasukan kita berkurang, bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang harus bekerja di rumah atau dirumahkan atau di PHK karena perekonomian yang sedang lesu ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat dengan corona, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Bapak Ibu dan para siswa, semua orang yang ada dalam keletihan, kelesuan, belenggu corona diminta untuk datang kepada Tuhan, termasuk kita, keluarga besar SMK Kristen Petra. Baik Bapak Ibu guru, karyawan, para siswa maupun orang tua para siswa, kita diundang semua untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, kalau kita memandang secara negatif, maka dampak dari corona ya kita tidak akan bangkit. Ya. Sekolah menjadi tutup, gereja menjadi tutup, atau tempat ibadah menjadi tutup, pasar menjadi tutup. Tetapi ada cara. Tuhan menciptakan manusia dengan diberi akal budi, maka sekalipun gereja, tempat ibadah, sekolah itu para siswa belum diperbolehkan datang, tapi ada cara lain, yaitu online. Nah, oleh karena itu corona jangan dipandang hanya dari sisi negatifnya semua. Karena kalau dipandang dari sisi negatifnya semua, maka yang terjadi tempat ibadah kita tutup, sekolah kita tutup, pasar kita tutup. No, jangan sampai. Biarkan sekolah tetap kita buka sekalipun dengan cara online. Tempat ibadah tetap kita buka sekalipun dengan cara online. Bukankah sekarang kita juga bisa memesan barang-barang segala sesuatu juga secara online? Para siswa juga bisa belajar dengan kami Bapak Ibu guru juga secara online. Jadi mana? Kalau corona berdampak negatif bagi kami, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, no, saya katakan tidak. Tidak ada matinya. Online itulah jalan yang diberikan Tuhan untuk kita tetap melakukan proses pendidikan. Sekalipun
memang ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan bertatap muka secara langsung. Namun bukan berarti kalau kita mati tidak melakukan pendidikan, pembelajaran, tidak. Maka Bapak Ibu guru melakukan proses pembelajaran secara online dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu guru mempelajari supaya bisa menyuguhkan, memberi materi-materi yang menarik kepada para siswa. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, tentu dengan kondisi ini jangan menjadikan kita patah semangat. Tetapi justru dengan adanya corona ini kita lawan sekalipun kita jangan sembrono. Tetap perhatikan protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, tetap memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan protokol-protokol yang lainnya yang harus kita perhatikan. Jangan hanya sekedar aku percaya kepada Tuhan. Ya, saya juga percaya kepada Tuhan, tapi jangan konyol. Ya, karena iman tanpa perbuatan mati. Kita diberi akal budi bagaimana supaya kita tetap bisa hidup, berjuang untuk hidup dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Bukan hanya sekedar aku percaya kepada Tuhan hidup dan mati. Manusia itu kan Tuhan yang berkehendak, iya betul, tetapi bukan berarti kita menjadi orang yang nekat, ngawur, konyol. Tidak seperti itu. Ya, kita diberi akal budi supaya bisa terbebas dari corona. Kalahkan virus itu, kalahkan corona. Buat sesuatu yang baru supaya hidup itu menjadi lebih hidup. Dan tentu kita menjadi tidak monoton dan bosan. Karena kalau begitu kita akan menjadi patah semangat dengan kondisi yang ada, nggak boleh kemana-mana, kita diam saja tanpa melakukan tindakan apapun juga, maka kita akan menjadi bosan. Tuhan kasih menyerahkan Ibu kepala sekolah kami, Ibu Andari Suryastin, ya, menjadi kepala sekolah di SMK Kristen Petra saat ini. Berkati beliau dengan hikmat kebijaksanaan kesehatan di dalam memimpin sekolah ini. Bahkan Bapak, Ibu guru dan karyawan yang harus mempersiapkan proses pembelajaran secara online untuk anak didik kami. Bahkan anak didik kami di rumah yang harus mempersiapkan belajar di rumah seperti belajar di sekolah secara online. Begitu juga dengan orang tua siswa kami. Tuhan juga berkati, Tuhan berikan rezeki, Tuhan berikan berkah agar bisa mendampingi, bisa mencukupi, membiayai sekolah anak-anak kami. Sekalipun sekarang kami juga harus belajar secara online, tapi biarlah Tuhan memberkati orang tua anak-anak kami supaya mereka bisa mendampingi, supaya mereka bisa membiayai, mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya untuk proses belajar ini. Terima kasih Tuhan, kami menyadari banyak sekali dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah syukur di tahun ajaran 2020-2021 ini, dan kita akhiri dengan sebuah pujian penutup. Dipersilakan. Segala
Demikian Bapak Ibu, ibadah awal tahun ajaran 2020-2021 telah berakhir. Saya ucapkan selamat memasuki proses belajar mengajar secara online. Tuhan